Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dari mata kuliah perencana keuangan. Dari kelompok 7 juga ada kami ingin memperkenalkan nama-nama tersebut, yaitu yang pertama Tambok Kelvin Tambunan dengan NIM 1832173, yang kedua Pedrik Ebenezer Sinaga dengan NIM 1832130, yang ketiga Gerard Johannes Maisel Hursina dengan NIM 1832166, yang keempat Grace Simanjutak dengan NIM 1732054, yang kelima Kathleen Ernita Lingga dengan NIM 1732185. Nah, pendahuluan sesuai dengan UU nomor dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, adanya juga kepentingan di antara para pemegang saham dalam perusahaan tampaknya dipengaruhi kecenderungan penghindaran pajak perusahaan. Nah, alasan juga tersebut perusahaan melakukan penghindaran pajak tidak lain karena pemegang saham maupun pihak manajemen yang mempunyai saham dalam perusahaan menginginkan pengembalian yang terlebih dari investasinya pada perusahaan. Dalam penelitian ini juga mengungkapkan bahwa posisi Dewan Komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka Dewan Komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak. Nah, return on asset dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu turnover dari operating asset dan profit margin. Ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang dihubungkan dengan penjualan. Kondisi keuangan perusahaan lainnya yang akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan adalah leverage. Menurut Kashmir, terhadap beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio leverage di antara untuk menilai seberapa besar aktivitas perusahaan dibiayain oleh utang dan untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelola aktiva. Nah, di sini juga mengatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklarifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil untuk menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan juga jumlah penjualan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka juga perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Nah, selanjutnya akan dilanjutin dengan Kak Grace Simanjuntak. Baiklah, saya akan melanjutkan poin yang pertama, yaitu jenis, lokasi, dan waktu penelitian. Yang pertama, satu, jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian asosiatif kasual, yang adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya, atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Dalam penelitian ini akan dilihat pengaruh return of asset atau ROA, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua itu lokasi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan BUMN yang terdaftar di BI pada kurun waktu tahun 2012 sampai 2016 dan telah dipublikasikan. Data ini diperoleh dari website BI, yaitu di website www.idx.co.id. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kathleen. Tutup kamera aja dulu ya. Populasi dan sampel. Populasi periode 2012-35 menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan,
gejala-gejala nilai-nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang dimiliki, bla 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 segala macam. 2. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang telah diaudit, memiliki laporan keuangan lengkap selama penelitian, tidak mengalami kerugian selama tahun 2012 sampai 26. Angka tahunan yang digunakan terdaftar penelitian ini adalah 2012, 2013, 2014, 2015, 16. Daftar sampel penelitian adalah sebagai berikut. Next. Nah, di sini kita bisa lihat tabel 2 hasil dari perhitungan sampel yang kami dapatkan dari beberapa perusahaan. Ada 16 perusahaan. Ada 16 perusahaan yang kami boleh dapatkan dari hasil perhitungan sampel itu. Nah, di sini boleh nanti diolah dari penelitian dari 2018. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Frederick Ebenezer. C. Variabel penelitian dan definisi operasional. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel sebagai berikut. 1. Variable dependent. Variable dependent merupakan variabel utama yang akan diteliti untuk diketahui apakah variabel dependent ini dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak perusahaan. Variabel penghindaran pajak ini diukur menggunakan proxy current effective tax rate atau ETR. ETR ini digunakan dengan maksud untuk merefleksikan penghindaran pajak MINIC dan NOGA tahun 2009. Demikian juga diasumsikan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memiliki nilai current ETR yang rendah dan variabel dependent yang memiliki nilai koefisien negatif terhadap current ETR. Maka dapat diartikan memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak, begitu pula sebaliknya. Perhitungan ETR dapat dijabarkan sebagai berikut. Current ETR sama dengan current income tax expensive I.T per total pre-tax income I. Selanjutnya, di mana current ETR adalah effective tax rate berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan perusahaan pada tahun berjalan. Current income tax expenses adalah jumlah pajak penghasilan badan perusahaan I pada tahun T, berdasarkan annual report perusahaan. Pre-tax income adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan I pada tahun T, berdasarkan annual report perusahaan. 2. Variable dependent variable independent merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain, atau Indri Antoro dan Supomo tahun 1999. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen diantaranya. Selanjutnya, A. Return on asset atau ROA. ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Halim tahun 2009. ROA sama dengan laba bersih per total aset. B. Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Wirna Yola Gusti 2013. Leverage sama dengan total debt per total aset. C. Ukuran perusahaan atau size. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu large firm, medium firm, and small firm. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva. Semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Gusti Maya Sari 2014. Size sama dengan log buka kurung total aset tutup kurung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tambok. Oke, saya lanjutin. D. Jenis dan sumber data.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan tersebut yang terdaftar di BEI pada kurun waktu tahun 2012 sampai 2016 dengan telah dipubliskan data yang diperoleh dari website tersebut dari www.idx.co.id. Nah, metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa yang pertama, studi pustaka. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengelola literatur, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu maupun media tulis lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian ini. Inderantoro 2014. Yang kedua, studi dokumentasi. Sumber-sumber dokumenter yang digunakan adalah laporan keuangan tahun perusahaan sampel. F. Metode analisa. Metode analisa data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses variabel-variabel yang ada sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berguna dan memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis regresif linear berganda. Yang pertama, 1. Analisa regresif linear berganda. Analisis linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penguji hipotesa dilakukan dengan menggunakan model analisa berikut. Nah, dengan rumus CETR sama dengan A plus B1 ROA plus B2 left plus B3 size plus A. Keterangan CETR penghindaran pajak atau tax avoidance. Left LF leverage. Nah, yang kedua, penguji asumsi klasik terbagi menjadi sebagai berikut. A1. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresif variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji multikolinialitas. Penguji ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresif ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel tersebut tidak ortogonal. Penguji ada atau tidaknya di dalam model regresif dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance. Nah, yang selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Penguji ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresif terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresif yang baik adalah yang berhomoskedasitas atau tidak terjadi. Nah, model regresif dikatakan ketika titik-titik data pada grafik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Selanjutnya, uji autokorelasi. Autokorelasi bertujuan untuk mengujikan apakah suatu model regresif linear ada korelasi antara kesalahan penganggung pada periode T dengan kesalahan periode T min 1. Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dalam suatu model regresif. Maka dalam penelitian ini digunakan Durbin-Watson test. Selanjutnya akan dibahas dengan Gerard. Baik, pada saat ini saya akan membahas untuk bagian uji hipotesis. Jadi dalam penelitian ini menggunakan dua uji hipotesis. Yang pertama uji koefisien determinasi dan yang kedua uji signifikansi parameter individual atau uji T. Nah, penelitian ini itu tidak menggunakan uji F karena penelitian ini hanya menggunakan dua variabel. Uji koefisien determinasi atau R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen
nilai R2 adalah antara 0 dan 1. Jika R2 sama dengan 0, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dan jika R2 mendekati angka 1, maka variabel independen berpengaruh sempurna atau memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Nah, untuk uji T sendiri digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan ketentuan sebagai berikut. Ada H diterima dan H tidak diterima. H ditolak itu atau tidak diterima yaitu apabila value-nya itu lebih tinggi dari 0,05 atau bila nilai signifikan lebih dari nilai alfa 0,05, berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, AA diterima yaitu apabila value-nya sama dengan 0,05 atau bila nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan nilai alfa 0,05. Berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.